Nama band saya itu namanya Kani Plus. Jadi anak-anak Kanisius plus saya yang bukan Kanisius. Oh, semuanya Kanisius, cuma lu doang yang enggak? Iya. Terus kita buat lagu Kus Plus. Cari rekrutmen, sudah cari orang-orang yang urat malunya udah putus gitu, terus diajakin gitu. Mungkin para senior memilih saya di dalam pasukan baru yang bikin album Project Pop itu karena saya bisa ngerepotin orang. Ya. Benar, karena mesti diketahui, mungkin banyak yang nggak tahu perjalanannya Project Pop sebagai sebuah grup sekarang kan memang sudah 23 tahun, tapi ada masa-masa di mana kita sendiri meragukan kesempatan tersebut. Teman-teman yang nonton ini pasti udah banyak yang tahu nih sama yang namanya Yosi. Wah, ini artis top. Gila, Yosi Armada, siapa yang nggak tahu ya kan? Yosi Armada. Ya? Aku inget banget loh, bro. Aku inget banget tuh waktu pertama kali masuk Unpar. Aku inget persis hari Minggu malam keluar kos. Wih, ada anak basket tuh di situ. Kita ikutan yuk gitu kan. Ikutan anak basket. Ya. Boleh ikutan nggak? Boleh. Ternyata main-main kita istilahnya kan geng Jawa kan, yang main cuma geng Jawa. Orang dari Jawa. Habis itu besoknya masuk hari pertama ospek. Waduh, oratornya kok yang kemarin main basket nih. Oratornya lu, bro. Wah, langsung umpet aku. Waduh, ini bahaya. Zamannya kuliah kan dulu serba salah. Saya lagi main basket, terus ada anak-anak baru kan. Udah tahu nih besok saya mesti ini kan. Iya. Cuman ya udahlah, kan harus menjalankan peran sandiwaranya dengan baik. Ya udah. Aku inget banget nih. Waduh, habis ini yang kemarin main basket. Iya. Yang lebih kasihan yang anak fisip. Kalau anak yang fakultas lain kan ketemunya cuma di P4 kan. Betul. Kalau fisip ketemu terus. Iya, benar. Kalau yang fisip aku nggak bisa kebayang tuh. Kalau yang umum mah ya cuman bagian-bagian gedenya doang gitu. Iya. Yes, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol, mau nanya ini, maksudnya kita kan pengen sharing pengalaman, supaya bisa menginspirasi orang lain. Sebenarnya pengen banget tahu lah sebetulnya kiprahnya Yosi itu kayak apa. Maksudnya gini, banyak kan anak-anak muda sekarang kan yang istilahnya menghidupi yang namanya live your passion gitu kan, hidup dengan passionmu sendiri gitu kan. Kamu sukanya apa, ya udah itu gitu. Tapi kan kadang-kadang kita itu kan masih kebentur entah apa ya, istilah budaya atau culture gitu ya, orang tua, ntar kamu kalau nggak kerja, nggak ngantor gimana gitu kan. Nah, dulu ceritanya Yosi itu bisa jadi pekerja seni, which is pekerja seni itu kan boleh dibilang kan kansnya tuh, kalau bahasaku ya, kan untung-untungan gitu, bener nggak sih? Kalau sukses ya oke, ngetop. Kalau enggak kan ya gitu deh. Gitu. Waktu itu gimana sih? Ceritanya gimana sih? Bisa mengerti. Apalagi zaman dulu kan orang tidak punya, orang sudah terbiasa dengan sistem sebenarnya. Gini kayak orang tua saya zaman dulu lebih suka saya cari yang aman, seperti misalnya bekerja sama pemerintahan karena itu lebih long lasting. Begitu lo-nya pensiun masih ada duit pensiun. Ya hal seperti itulah. Lebih long lasting. Makanya dulu waktu masuk FISIP, karena salah satu yang di planning adalah masuk Deplu. Setelah itu FISIP AI, terus kerja di Deplu, ya kan? Itu planningnya. Tapi kan ya kita mengertilah, manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan kan. Jadi awalnya tuh saya sendiri tidak merencanakan sama sekali akan menjadi public figure, entertainer, atau seniman, enggak. Tapi kalau dilihat dari perjalanan hidup, dan saya sudah sampai di mana di level di mana saya bisa melihat semuanya ini udah kayak puzzle yang berhubungan gitu loh. Ini ceritanya, lucunya begini. Mulai dari awal ya. Ketika itu baru hari ke-8 bumi dijadikan. Lama banget ya. Lama banget. Jadi awalnya itu saya dulu tuh punya talenta menggambar, Yon. Jadi menggambar. Jadi karena menggambar, saya pikir saya punya cita-cita seharusnya tidak terlalu jauh dari
talenta kan. Orang pasti secara umum berpikir seperti itu. Kesukaan kita, talenta kita itu dihubungkan dengan cita-cita kita gitu loh. Iya kan? Kalau lo suka berhitung ya lo akan mengarah ke sana. Nah, gue karena suka menggambar dan bisa menggambar, mengarahkan ke Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Jadi yang saya ingin itu bukan Unpar tadinya. Itu karena ingin jadi desain grafis atau ya masih semacam itulah. Atau mungkin interior, tapi interior tidak saya, waktu itu kan kalau di Indonesia belum ada spesifikasi jurusan yang seperti itu. Zamannya saya dulu tuh masih A1, A3, dan terus yang lulusan A3 ya harus cari yang sama gitu. Nggak bisa dari A3 masuk ke arsitek, itu nggak bisa gitu loh. Ya kan, kalau di Indonesia sistem pendidikannya masih seperti itu zaman itu. Jadi akhirnya gue merencanakan diri gue, karena emang SMA tukang main ya. Gue dulu SMA pernah dapat kesempatan suruh masuk A1, nggak mau. Pengennya A3. Ketahuan lah dari wajahnya tukang main, ketahuan lah. Betul, saya nggak mau stres. Jadi begitu disuruh milih kampus, saya milih Fakultas Seni Rupa dan Desain karena saya berpikir wah ini sesuai dengan talenta lah. Saya mesti belajar masuk sana, ikutan bimbingan khususnya, ada Villa Merah dulu di Bandung segala macam. Pokoknya mempersiapkan diri di sana, gitu kan. Tapi sementara di Bandung lagi hari terakhir tuh saya ingat sama orang tua saya, disuruh coba cari satu lagi lah, mumpung masih ada setengah hari nih, kamu cari satu kampus lagi supaya kamu punya cadangan. Karena saya cuma daftar ini ITB doang, Fakultas Desain dan yakin itu bakal keterima, yakin banget gitu kan. Terus ya udah saya pikir ya udah kalau suruh cari satu lagi, saya pilih Unpar deh, bilang gitu. Kita ke Unpar, ke Ciumbuleuit, karena saya pikir karena lokasinya agak menyendiri zaman dulu. Di zaman saya itu Unpar keren banget. Jadi begitu lo masuk kampusnya langsung jatuh cinta. Jatuh cinta yang pertama, masuk gerbang sebelah kiri lapangan basket. Itu dulu di atas lapangan basket. Oh, asik. Ya, kan saya suka basket kan. Wah, oke juga nih lapangan basket situ. Oke. Masuk kedua ke kantin, lihat kantin pemandangan langsung belum ada gedung-gedung. Sekarang kan banyak gedung tuh. Benar. Belum ada gedung-gedung. Jadi langsung kelihatan Bandung. Jadi dari kampus kita kelihatan Bandung zaman dulu. Keren banget. Nah, jadi saya langsung jatuh cinta. Udah di sini aja. Terus saya carilah, karena berdasarkan suka sama gedungnya, lokasinya, baru saya cari fakultas apa yang saya kira-kira suka gitu loh. Jadi cara berpikirnya terbalik gitu kan. Oke, saya pikir kayaknya saya masuk hubungan internasional sama FISIP, karena orang tua saya bilang mungkin kalau di FISIP atau hubungan internasional kamu punya plan B ke Deplu karena kita punya saudara di sana, om di sana. Gitulah cara orang tua berpikir kan. Yes. Saya pikir oke lah, ya udah nggak apa-apa, saya ikutin aja gitu. Nurut aja sama orang tua. Nah, ini kan saya sudah bilang kan tadi, saya sudah melihat sampai puzzle-nya di sini kan. Rupa-rupanya yang terjadi adalah begini. Saya nggak diterima di FSRD. Nggak diterima, sempat mempertanyakan juga sama Tuhan, nih kenapa nggak diterima nih Tuhan. Sedangkan saya melihat teman-teman saya yang satu asalnya sama, SMA, SMP, di mana pada saat kalau ada perlombaan menggambar, mereka tuh di bawah saya, kalah terus gitu loh. Mereka pada diterima, saya nggak diterima. Kan sempat nanya, kenapa saya nggak diterima? Yang gambarnya di bawah saya kok malah diterima gitu kan? Awalnya komplain. Jadi ya saya memilih untuk bersyukur aja. Jadi waktu di FSMD nggak diterima, sempat deg-degan apakah di Unpar saya juga nggak diterima. Kalau saya sampai nggak diterima, berarti kan saya nggak punya alternatif kan? Bisa jadi saya nggak kuliah kan? Tapi ternyata di Unpar saya diterima. Yang justru saya tidak serius mempersiapkan begitu aja, saya malah diterima. Ya, saya bersyukurnya gini, karena saya tahu banyak teman saya yang pengen banget masuk Unpar, nggak diterima justru. Ya kan? Jadi, syukurlah kamu masuk Unpar. Jangan fokus sama yang kamu nggak dapat, tapi fokus apa yang kamu dapat. Yes. Yang kamu dapat itu yang kamu syukuri kan? Nah, begini, setelah saya masuk Unpar, kalau saya lihat puzzle-nya sampai sekarang, ada di Project Pop ya, itu ternyata zaman dulu itu kan belum ada Project Pop tuh sudah ada Padiangan, and then Padiangan pecah jadi Project P, ya kan? Project P itu ternyata cuma mencari kader atau regenerasinya mereka itu cuma dari 2 kampus, Unpar dan Unpad, dan paling Unpad itu juga spesifik Unpar FISIP, jadi nggak fakultas lain, Unpar FISIP.
Dan kalau Unpad PAP karena ada Daan di situ. Daan juga dari Unpad gitu. Jadi ini udah melihat bahwa tidak ada yang kebetulan. Gue melihat nih, wah, tidak ada yang kebetulan. Ini memang sudah rencana nih. Saya masuk Unpar. Walaupun awalnya di waktu masuk project P pun, belum project pop ya, masuk project P pun, ini sebenarnya saya nggak punya passionnya dari awal gitu. Tidak berpikir saya jadi entertainer juga. Orang sampai berapa tahun itu saya sempat ikutan kabaret kan, dulu di kampus ada kabaret kan, ya kan? Kabaretnya project P, kabaret. Terus saya, mereka dari situ sebenarnya sudah mencari rekrutmen, sudah cari orang-orang yang urat malunya udah putus gitu, terus diajakin gitu. Terus saya sempat ikut berapa kali manggung gitu sama mereka, tapi I don't feel passionnya belum ada di situ gitu loh. Lalu saya kembali aktif lagi di kampus, ikut tim Unpar kan, sibuk di basket, sibuk di senat, sibuk di BPM, di mana-mana lah, pokoknya sibuk di kampus, titik di kampus. Makanya saya bisa megang berapa kali P4 itu karena saya sibuk di kampus sebenarnya gitu loh. Namun setelah itu, nah ini yang terjadi, akhirnya Padiangan pecah jadi Project P. Project P punya acara di SCTV. Jadi Project itu lagi naik daun banget. Karena dia punya acara di SCTV, dia punya album laku terus dari Padiangan ke Project P, laku terus albumnya kan. Parodi, ya kan. Lalu mereka sudah mulai kekurangan orang waktu di TV gitu. Karena mereka butuh pemain tambahan, nggak bisa yang bermain cuman pentolannya doang. Pentolannya tuh Denny Chandra, Sumuta, Daan Ari, bertujuh. Nggak bisa, mereka butuh pemain-pemain lain yang mengerti cara mereka bermain, bercandanya mereka. Akhirnya mereka mulai rekrut. Rekrutnya itu, saya direkrut karena waktu itu kalau nggak salah, selain saya pernah ikutan kabaret sama mereka, saya juga suka ngeband sama nama band saya itu namanya Kani Plus. Jadi anak-anak Kanisius plus saya yang bukan Kanisius. Oh, semuanya Kanisius, cuma lu doang yang enggak? Iya. Terus kita bawain lagu Kus Plus. Jadi Kanisius plus bawain Kus Plus ya. Panggung suka saya vokalisnya pakai wig gitu, terus pakai batik, bergaya orang-orang zaman dulu, celana cutbray gitu kan. Mereka lihat waktu manggung di dulu ada Studio East tuh di Bandung, ya kan? Manggung, ya kita bercanda-bercanda aja karena audiensnya kan satu kampus, satu fakultas, jadi senang-senang aja. Ternyata dari situ diajak ngomong sama Daan waktu itu kalau nggak salah, Izur ya, saya lupa. Diajak ngomong, kamu ikutan dong, kamu main-main dong ke kantor, bilang gitu. Siapa tahu suka. Nah mereka nawarnya gitu loh. Ya saya mengapresiasi ajakan itu. Cuman dari saya mengapresiasi ajakan itu ternyata terus saya diajak syuting, dan waktu mereka planning untuk regeneralisasi, bikin generasi kedua, di antara sekian banyak orang yang ada di Project P, saya termasuk yang terpilih untuk album Project Pop. Jadi Project Pop itu adalah adik-adiknya Project P. Dari situ. Benar. Nah, intinya kan balik lagi ke pertanyaan awal, bro. Ya kan? Apa yang lo rencanakan, kok bisa sampai di situ? Jadi saya rencanakan kan awalnya jadi desainer grafis atau interior kan, itu yang saya rencanakan awalnya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda. Saya nggak diterima di PB, and then saya menyikapinya dengan rasa bersyukur, udahlah percaya sama rencana Tuhan. Dan saya tetap aktif membuat diri saya berguna di mana saja saya berada, termasuk di FISIP itu kerjaan saya bikin publikasi, gambar juga akhirnya. Jadi kalau ada acara apapun di FISIP yang kerjain pasti publikasinya saya yang bikin gambar, taruh di situ. Kepakai juga talentanya kan. Jadi begitu kita percaya sama Tuhan, kita jadi bisa melihat, saya sampai bisa melihat bahwa ternyata memang sudah rencana Tuhan saya bisa berada di dunia hiburan ini gitu, sebagai orang-orang. Bahkan banyak talenta baru yang saya dapatkan. Kalau saya percaya kalau kita fokus melakukan bagian kita, fokus menjalankan talenta yang sudah ada, Tuhan akan kasih talenta baru. Iya, wah luar biasa. Tapi waktu dulu ada sempat ini nggak, orang tua tuh ngelarang atau ragu-ragu atau takut gitu? Lebih sebetulnya orang tua tuh khawatir kan, lebih banyak khawatirnya kan? Ada? Bener. Ada. Jadi bukan melarang sih. Kalau orang tua saya itu mengajaknya sih diskusi kan. Jadi dia bilang, kamu yakin nih
mau di apa yang kamu kerjakan sekarang setelah lulus tuh ditanyanya. Jadi waktu setelah saya lulus tanya, kamu mau sampai kapan di situ? Misalnya dia bilang, karena kamu mesti cepat masukin pendaftaran ke Deplu, nanti mama bantuin, ada om di sana gitu kan. Jadi orang tua udah nanya. Terus saya bilang gini, oke, saya masih belum ada passion untuk pindah ke Deplu atau ke politik. Saya bilang gitu, nggak ada di sini. Tapi saya bilang, tapi so far di tempat di mana saya dipercayakan, kok saya lagi mulai jadi bergairah. Awalnya saya masukkan ke situ nggak biasa aja gitu. Tapi saya mulai menjadi bergairah karena bisa menyalurkan bentuk kreativitas lain selain menggambar. Kayak bikin lagu, kayak terlibat bikin skrip. Jadi mulai, wah ini sesuatu yang menarik. Karena saya selalu tertarik dengan kreativitas kan. Jadi sepertinya saya bilang gini sama orang tua saya di sini dulu deh. Mungkin ini jadi batu loncatan dulu sementara. Nah, itu sebelum saya mulai terlibat sering syuting dan sering perform kabaret. Kan ada di masanya tuh Project P, banyak banget tuh kabaret, bisa sebulan bisa berapa kali gitu kan. Begitu saya mulai sibuk terlibat bantuin syuting ke Surabaya. Dulu SCTV di Surabaya tuh, kita syuting ke Surabaya. Jadi begitu udah mulai sibuk ke situ, terus mulai ikutan kabaret, itu mulai lupa tuh rencana batu loncatan tadi. mulai asik dengan segala sesuatu yang baru kan. Plus, nah ini plusnya. Plus, kan kadang-kadang senior ini suka mempercayakan kita mengerjakan lagu-lagu parodi. Nah, di sinilah saya mulai terlibat untuk penciptaan lagu. Jadi mereka milih lagu, terus kita coba disuruh bikin liriknya kayak gimana. Ada beberapa lagu yang dipercayakan sama kita. Ya, kita mulai bikin lirik gitu. Saya mulai ini asik juga ya bikin lagu kayak gini, dinyanyikan gitu kan. Disitulah, sebelumnya saya sudah pernah bikin lagu, tapi hanya terbatas nge-rap. Dan itu salah satu alasan kenapa mungkin para senior memilih saya di dalam pasukan baru yang bikin album Project Pop itu, karena saya bisa nge-rap, ngerepotin orang. Jadi itulah yang menyebabkan akhirnya, nah begitu saya terpilih jadi dari sekian banyak jadi anggota Project Pop, nah itu tambah mengikat lagi bukan? Karena kita harus ada kontrak sama label, harus konsisten bikin album ya kan. Tapi saya melihat itu sebagai sesuatu yang bisa dinikmati sebenarnya. Jadi saya menikmati kesempatan melakukan talenta yang baru. Jadi bukan, it's not about the money, it's about apa yang saya lakukan. Saya menikmati apa yang saya kerjakan. I see. Benar. Jadi udah happiness-nya itu udah bukan karena dapetin duit ya, tapi happiness-nya tuh karena ngembangin apa yang kita bisa dan bikin orang lain happy ya, benar ya? Benar. Karena mesti diketahui, mungkin banyak yang nggak tahu, perjalanannya Project Pop sebagai sebuah grup, sekarang kan memang sudah 23 tahun. Tapi ada masa-masa di mana kita sendiri meragukan kesempatan tersebut. Yaitu gini, waktu kita dibentuk 2 tahun, 1996, udah pada lahir belum yang nonton? Yang nonton entahlah udah lahir apa belum. Terus. Awal album kita tuh di situ, 96. Lumpia Bapia itu 96, bro. Nah, itu album ternyata untuk target penjualannya tidak sedahsyat album-album parodinya Project P. Nah, jadi kita cukup melebihi sedikit dari target BEP-nya. Udah ada target nih, penjualannya maksimal harus gitu ya. Ya kita mencapai target tersebut, tapi lewatnya cuma sedikit. Kan? Nah, kalau di label, recording label, itu kalau itu berlaku seperti itu, biasanya perputaran ketika kita akan dibikin album berikutnya jadi lebih lambat. Karena mereka akan mendahulukan artis-artis baru yang lainnya. Ketika kita jualan album pertama laku, kita bisa prioritas tuh. Nah, that's what happened in label. Jadi dari 96, kalau teman-teman benar-benar memperhatikan, album berikutnya itu 2000. Tahun 2000. 4 tahun. Lo bayangin, 4 tahun jedanya. Ya. 4 tahun itu, di tahun 98 ada Krismon. Yes. Aku lulusnya 98. Ada Krismon, and then ada teman kita sudah ada yang punya rencana-rencana kalau ini tidak going so well gitu loh. Jadi ada yang bilang gini, gue siap mau cari kerjaan lain, gue siap mempergunakan ijazah gue untuk
masuk ke bank karena dia lulusan akuntansi gitu. Jadi sudah punya plan B semuanya gitu loh. Ya kan? Termasuk saya sendiri sudah mulai mikir, wah kalau gue ke Deplu masih terlambat nggak ya? gitu ya. Sudah mulai mikir ke sana gitu. Tapi enggak. Tapi I just trust that aja gitu. Karena kalau dia sudah membuktikan dalam satu musim kehidupan gue, dia memimpin ke jalan yang benar, nggak ada alasan buat dia untuk tidak melepaskan gue di musim kehidupan gue yang berikutnya. Dia pasti akan terus bersama gue. Gue percaya gitu, itu yang gue percayai. Jadi akhirnya, nah ini this is what happened. Tahun ini Musika bilang, waktu itu labelnya kita masih Musika, bikin album lagi. Dia bilang gitu. Membuka kesempatan kita bikin album lagi setelah 4 tahun. Terus gue bilang gini sama anak-anak semuanya kayaknya sependapat dengan pendapat salah satu dari teman kita yang sudah almarhum. Dia bilang gini, ini kalau gue ini my last straw, dia bilang gitu. Kalau ini sampai album ini gagal seperti album sebelumnya, berarti that's it. Ya udah, dia bilang gitu. Gue akan mungkin cari pekerjaan lain, profesi lain gitu kan. Itu adalah album Tua Gapat. Jadi album 2000 itu adalah album Tua Gapat. Dan ternyata ya puji Tuhan, Tua Gapat itu yang kembali mengangkat project pop. Itu album tersebut juga laku kan. Itu melebihi ekspektasinya Musika. Kita termasuk yang jadi diunggulkan kembali. Makanya membuat album berikutnya tuh cepat. Cuman 1,5 tahun sudah proyek masuk lagi album berikutnya. Gitu. Okay. Nah, jadi tapi intinya adalah saya bisa melihat keberadaan saya saat ini, hari ini, di sini, dengan apapun yang saya miliki, memang sudah dalam rencana Tuhan. Kalau kita terus percaya sama Dia, we're gonna get there. Wow. Karena Dia yang membawa perahunya. Hebat. By the way, tapi aku sih ngelihatnya gini dari luar nih. Imanmu itu sedemikian kuatnya gitu ya. Maksudnya apa yang orang tuamu lakukan waktu ngajarin itu? Karena jujur aja bukan apa-apa ya. Sekarang ini aku sih ngeliat gini. Ini kita nggak ngomongin soal agama tertentu ya, tapi kita ngomong bahwa dengan banyaknya teknologi, dengan banyaknya kayak seolah-olah kan lebih tahuan Google daripada Tuhan gitu. Bener gak sih bercandaannya gitu? Tapi apa yang papi mamimu ajarin, bro? Kok bisa imanmu sedemikian hebat gitu? Jadi gini, ada proses yang berbeda sih. Kalau the way I see it ya, maksudnya karena kan saya bersaudara ada 4, ya kan. Saya paling tua memang, tapi saya punya adik cowok semua 3 orang. Cuman kehidupan kita tidak sama sampai di detik ini. Cara kita mengolah apa yang kita dapat dari orang tua juga berbeda gitu. Orang tua gue punya kebiasaan ini dulu. Ini yang gue lihat salah satu yang bagus ya. Sebelum kita berangkat ke sekolah atau orang tua gue, bokap gue berangkat ke kantor, kita tuh ada persekutuan kecil pagi-pagi, suka ada kayak gitu. Gitu loh. Tapi kan gue mengalami hal itu, adik-adik gue juga mengalami hal itu, tapi dalam perkembangannya tetap kita berbeda dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. So, faktor orang tua memang ada, tapi balik lagi ke kitanya juga, bagaimana kita mempercayai nilai-nilai yang kita pelajari, gitu loh. Kalau gue masa mudanya ya SMP SMA memang bandel. Tapi gue melihat gini, gue banyak sekali pengalaman yang gue bisa analisa sedemikian rupa sehingga gue menghasilkan ini nggak mungkin kalau nggak Tuhan, gitu loh. Menghasilkan pemikiran ini sesederhana itu, tidak perlu mengkaitkannya sama benih kebenaran firman Tuhan segala macam kayak gitu, tidak perlu. Pada saat itu gue sesederhana itu mikir, ini nggak mungkin kalau nggak Tuhan. Jadi karena itulah gue mulai mengalami pengalaman-pengalaman yang makin lama membentuk iman kepercayaan. Gue rasa sih sesederhana itu. Kalau kita tidak mengalami itu, mungkin kadang-kadang kita hanya sampai pada detik ini menjadi orang yang hanya mengandalkan pengertian kita sendiri. Karena kita lebih banyak bereaksi atau berpikir sesuai dengan logika, sesuai dengan pengalaman, right? Dan kalau kita hidup di dunia ini, masalahnya tidak selamanya bisa diterangkan dengan logika. Seperti halnya masa seperti sekarang ini. Iya kan? Iya benar. Benar kan? Nggak ada dalam sejarah hidup manusia, belum pernah ada nih semua orang disuruh di rumah.
Iya, gue nggak tahu kalau zaman pandemi dulu yang 100 tahun per 100 tahun itu orang-orang kayak gimana juga ya kan. Tapi yang pasti nggak banyak hal yang lebih tidak bisa dijelaskan dengan logika. Jadi ujung-ujungnya ya gue melihat apa yang selama ini menjadi sebuah rema dalam kehidupan gue is something positif, membentuk hati dan pikiran gue untuk selalu tetap positif. Gitu. By the way bro, kalau misalnya let's say jadi pekerja seni ya, let's say kita ngomongin entertainer gitu kan, sebetulnya tuh ya aku sih melihat dari luar gitu kan, ada masanya gitu kan, kayak atlet juga gitu, ada masanya, ada peak-nya, habis itu kan lama-lama ini gitu kan, itu tuh gimana sih sebetulnya? Apakah itu benar-benar terjadi atau hanya sebetulnya tergantung cara kita mengelola keuangan atau gimana sih? Nah itu benar, ini pertanyaan yang paling umum sih. Kalau orang umum melihatnya, kayak misalnya ada artis yang dulu sempat ada di atas banget, sekarang udah menghilang. Ada artis yang di satu musim singlenya terkenal banget, sekarang kemana ya itu orang ya, stuff like that. Yes, ya kan? Betul. Iya. Jadi kalau kita melihat sekarang Project Pop masih ada, waktu masa sebelum pandemi ini kita juga bersyukur kita masih kerjaan selalu tiap bulannya ada, setiap minggu ada. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saya cuma melihat begini, menjelaskannya begini. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu kalau teman-teman satu tim itu melihatnya bagaimana, ya kan? Pasti beda-beda cara menganalisanya. Kalau saya pribadi fokus kepada melihat setiap area atau tempat yang kita dipercayakan oleh Tuhan di sebuah musim, itu adalah ada pertanggungjawabannya. Nah, fokusnya jangan cari duit kalau gua. Itu bukan bagian gua. Fokusnya adalah menggunakan talenta gua. Artinya menjadikan berguna. Selama lo menjadikan diri lo berguna dan bermanfaat di setiap musimnya, apapun itu. Karena gue belajar dari musim-musimnya gue. Gue dulu waktu diberi kesempatan untuk dengan talenta menggambar, ya gue memanfaatkannya dengan baik. Gue menggambar di sana, menggambarin orang, apa segala macam. Diberi kemampuan yang baru, misalnya communication skill lah, misalnya memimpin di depan, itu gue manfaatkan dengan baik. Terus membuat lagu, gue manfaatkan dengan baik. Setiap musim baru di mana gue melihat ada sesuatu yang bisa gue pelajari dan membuat diri gue berguna, itu aja fokusnya, menurut gue. Jadi termasuk kalau misalnya kita jadi grup, ataupun penyanyi, ataupun apapun itu, kalau kita berhenti berkarya, itu sama saja berhenti menjadikan diri kita berguna. Tapi kalau kita tetap berkarya, tetap walaupun ada di satu sisi ada yang namanya gini, artis itu katanya suka enak kerjaannya karena tidak banyak mencari kerjaan, lebih banyak dicari orang, ya kan? Itu tidak selamanya ternyata kan? Tidak selamanya, karena begitu ada artis baru, terus lo sudah tidak punya karya yang baru lagi, ya kecuali unik banget karya lo, bagus banget karya lo, sehingga kalau lo menyanyikan lagu-lagu lama, orang-orang tetap suka, gitu loh. Itu terjadi bukan cuma sama Project Pop, ada Kahitna, ada Dewa, ada Slank, ada Gigi, karena dia punya karya yang banyak. Tapi kan balik lagi, kata kuncinya adalah karya. It's out there, ya kan? Lo tetap bertanggung jawab dengan talenta yang lo miliki, dan lo memperkenalkan karya tersebut. Tapi balik lagi, kalau kita memiliki kerendahan hati, kita tahu karya ini sebenarnya bukan memperkenalkan kita, tapi memperkenalkan mereka pribadi yang memberikan kita ide, memberikan talenta tersebut. Jadi mentalitasnya harus benar. Nah, kalau kita selalu punya mentalitas seperti itu, gue bertanggung jawab nih untuk hidup gue, untuk talenta gue, untuk orang-orang yang ditaruh di sekitar gue. Ya kan? Jadi bukan mikirin diri kita, mikirinnya sekitar kita. Gue rasa kita tidak akan selalu mendapati di setiap musimnya kita dipakai. Itu katanya, berguna. I see. Tempat yang benar. Wah, menarik nih. Wah, ini dalam banget. Lu kayak dulu belajar filsafat juga ya berarti ya? Dalam banget nih ilmunya. Waduh. Anak muda nih kalau tahu gini bisa kelepek-kelepek nih. Kan gue melakukan apa yang, ya gue cuma bisa ngasih tahu apa yang gue percaya dan gue alami kan, gitu loh. Jadi ya ini, ya semoga bisa menginspirasi orang. Karena gini, karena lo kalau misalnya gitu, kalau lo merasa bisa menilai sebuah kebahagiaan, coba lo pikirkan baik-baik, kebahagiaan apa sih sebenarnya yang permanen, yang lebih lama dirasakan?
Bukan kebahagiaan ini loh, bukan kebahagiaan apa namanya mendapat hadiah, mendapat ujian. Bukan itu. Kalau menurut saya ya, the way I see it, begitu kita melakukan sesuatu dan orang lain berterima kasih karenanya itu kebahagiaan. Yes, benar. Lo tahu, karena itu sama aja memberikan gambaran hidup lo nggak sia-sia. Yes, paling benar. tidak ada satu poin dalam kehidupan lo membuat orang lain merasa berharga. Iya, benar. Right? Itu Aku kebahagiaan. bener, aku ngalamin banget. Jadi aku ngalamin banget tuh gini. Dulu aku kerja di bank kan, lulus tuh. Terus aku punya staff. Aku tuh ngelihat staff ini tuh tadinya kan kita di divisi sales. Sama sekali nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa jualan. Tapi aku kasih training apa segala, akhirnya dia bisa jadi top number one. Nah itu sampai sekarang kalau ketemu orang-orang tuh dia selalu nginget terus. Aku, wih hebat ya. Jadi aku kayak apa ya, aku bisa merubah hidup seseorang gitu. Hebat Ya loh. kan? Iya bener. Nah, Padahal kita nggak dibayar sebenarnya. Iya benar. Ya kan? Jadi ya seperti itu. Semakin kita memikirkan orang lain bukan diri kita, kita akan mendapati diri kita itu selalu berguna di setiap musimnya. Nah, yes, kalau anak muda sekarang kan pasti banyak lah yang namanya mengidolakan artis, terus kepengen jadi artis. Karena mereka itu prinsipnya kan sederhana, jadi artis tuh keren, nomor 1. 2, terkenal. 3, pasti asumsinya tuh dengan duit lah. Kasarnya pasti duitnya banyak gitu kan. Nah, kalau lu ditanya nih, buat mereka-mereka yang masih muda nih, apa yang lu bisa suggest buat mereka? Ya gini, kan sekarang apalagi dengan kemajuan teknologi digital itu, popularitas secara instan itu sepertinya bisa sangat-sangat visible. Yes. Kenapa? Karena ya contoh deh, lo tinggal create citra yang negatif, lo bisa lebih mudah dikenal oleh orang, walaupun dalam pengenalan yang negatif kan. Banyak kok yang sampai sekarang survive dengan cara yang seperti itu, ya kan? Walaupun sekarang mereka, ya walaupun dengan citra yang seperti itu. Cuman yang mesti diwaspadai adalah semua yang instan itu juga memiliki resiko yang besar, berat gitu. Kalau lo nggak siap ya di dunia ini, ya lo akan lebih mudah, bahagia lo tuh cuma di permukaan. Lo tidak merasakannya ke dalam. Banyak orang, teman-teman saya yang saya kenal di dunia yang sama, di industri yang sama, kelihatannya happy di kamera, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak happy sebenarnya. Gitu loh. Jadi yang mesti kita perhatikan baik-baik di sini, segala sesuatu yang instan itu punya resiko yang besar, yang berbahaya sebenarnya kalau kita tidak berhati-hati. Nah, saya selalu menyarankan mulai dari yang sedikit, mulai belajar bertanggung jawab dengan followers misalnya ya. Kalau salah satu kata kunci kan followers ya, karena orang sekarang berlomba mencari followers, ya kan? Kalau misalnya followersnya banyak, itu sudah mati, otomatis dia juga akan terkenal, ya kan? Dan lebih mudah lagi untuk menjadi terkenal karena peluangnya semakin terbuka. Makanya orang berlomba mendapatkan followers, ya kan? Ini contoh. Cuman ada resiko lagi, saya bilang tadi. Kalau lo cuma fokus dengan mencari followers, akibatnya apa? Akibatnya kreativitas lo itu hanya untuk menambah followers, bukan ide yang inspirasional, yang original untuk menginspirasi orang lain, tetapi ide yang untuk menambah followers. Beda loh, motivasinya beda, ya kan? Actingnya bisa sama, bikin konten, tapi motivasi itu menentukan values apa yang mau kita berikan. Yang misal gini, kita lihat sekarang orang banyak yang pakai masker, actionnya sama pakai masker, tapi ada yang pakai masker karena khawatir, ada yang pakai masker karena peduli. Beda kan? Beda. Nah, dengan berkarya, ada yang berkarya karena ingin terkenal, fokusnya ke situ, ingin mendapatkan followers, banyak uang. Tapi ada yang berkarya karena gue tahu karya gue ini bisa membuat orang lain senang, menginspirasi orang lain. Itu beda, beda. Yang berkarya hanya karena ingin cepat terkenal, ingin uang, itu akan cepat kekeringan, kehausan. Akibatnya dia nggak punya ide yang orisinil dan kebanyakan mencontek ide orang lain.
Tetapi yang berkarya karena tahu, I have it in me, ada talenta sesuatu yang bisa gue kerjakan, dia nggak akan pernah kehabisan ide. Dia selalu punya sesuatu yang original yang bisa ditawarkan buat orang lain. Bahkan yang ini akan lebih menghargai semua karyanya dia, lebih mengapresiasi, dan itu balik lagi ke rasa bahagia yang sebenarnya gitu loh. Jadi kalau kita fokus cuma mencari followers, kita jadi melupakan satu hal yang penting, menjaga followers. Artinya lo bisa sebenarnya menginspirasi orang yang sudah ikut lo dengan menjaga konten lo dengan baik. Kalau komen hati-hati, kasih nasihat yang benar, ya kan? Tapi lo tidak peduli itu. Lo lebih peduli untuk, wah gue bikin sensasi, gue bikin ini, gue bikin itu kan. Akibatnya followers yang tadinya mengagumi lo menjadi haters. Nah itu salah satu resiko yang mesti dijaga, hati-hati. I see. Oke, by the way Yos, yang terakhir nih mungkin ya, pelajaran apa sih yang tentang kehidupan ini ya, setelah pandemi ini, apa yang menurutmu tuh yang berubah tuh apa? Maksudnya, jadi hidupnya apa sih menurut Yosi? Sebenarnya tadi sempat gue singgung tuh, karena gini, orang itu suka terjebak dengan pemikiran life cycle of life, ya kan? Jadi kalau udah pernah lihat videonya menarik sebenarnya. Saya rasa hampir semua orang berpikir seperti itu. Di setiap musim tuh ada sebuah ukuran standar kesuksesan yang akan berulang. Misalnya gini, waktu masih kecil, kesuksesan kita di usia tertentu adalah bisa berjalan tanpa bantuan, ya kan? Terus berikutnya, kesuksesan kita dinilai ketika kita tambah dewasa adalah ketika kita sudah bisa pipis sendiri, nggak ngompol, misalnya. Ya kan? Ya. Tambah dewasa, sebagai anak kita ingat jalan pulang, itu adalah sebuah kesuksesan. Yes. Habis itu kita tambah dewasa lagi, kita bisa punya teman, itu kesuksesan. Yes. Ya kan? Nanti ini life cycle, kan namanya juga life cycle. Di hari tua, kita juga akan kembali lagi dengan kesuksesan yang sama. Kalau kita di hari tua, kita masih punya old friends yang masih hidup, masih bersama dengan kita, itu kesuksesan. Kita masih bisa ingat, otak kita bekerja dengan baik, tahu jalan pulang, itu kesuksesan. Kita bahkan bisa berjalan tanpa tongkat, badan kita masih kuat, kaki kita masih kuat, itu kesuksesan. Termasuk nggak ngompol. Termasuk nggak pakai pampers dewasa ya? Ya, kesuksesan kan? Cuman itu kesuksesan dengan standar dunia, standar umum. Kita jangan melupakan bahwa satu hal, kalau kita melihat masalah seperti ini kan, kita akhirnya jadi tahu, kok banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Kok banyak orang, ya sebelum itu pun juga sebenarnya kita tahu bahwa usia kita bukan berdasarkan life cycle. Kita nggak pernah tahu kita mau hidup sampai tua atau sampai umur berapa. Right? Berarti sekarang kita mulai beralih. Bagaimana caranya kita mau taruh standar sukses yang seperti itu? Punya yang umum, sukses punya banyak uang, punya posisi yang dihormati, punya banyak kenalan, terkenal. Itu kesuksesan di dunia. Sebelum kita sampai, tahu-tahu kita sudah meninggal gimana? Right? Yeah. Jadi, mendingan ganti target kesuksesannya. Mulai dari hari ini sebenarnya kita bisa meraih kesuksesan, yaitu menjadikan diri kita berguna. Makanya tadi sempat saya singgung tuh, when you make yourself always available to others, menjadi useful for others, lo akan selalu dicari orang. Karena orang yang berguna itu berasa. Begitu orang yang berguna itu tidak ada di sekitar kita, kita nyari, mana sih ini? Biasanya ada dia. Begitu kita mengerjakan sesuatu, kita jadi ingat orang-orang yang berguna ini. Dia nih yang jago nih, bikin kayak gini nih, gue nggak bisa. You know? Kenapa? Karena orang tersebut berguna. Kalau lo tidak menjadikan diri lo berguna, lo cuman hitung-hitungan nolong orang, lo nggak dicari, lo nggak berasa. Karena orang tidak akan mengandalkan lo, tidak akan mengingat lo. Jadi, itu tips saya. Kalau mau mentargetkan kesuksesan, per hari aja. Jadikan diri lo berguna. Wow, mantep banget. Tapi aku yakin nih, nanti hadapannya banyak anak muda yang nonton nih. Soalnya ini ilmunya ini kita tuh kadang-kadang nggak harus melalui trial and error sendiri. Kalau kita bisa belajar dari orang lain, ternyata saripatinya kehidupan seperti itu. Kita langsung jalanin kan lebih efisien lah kasarnya gitu kan. Betul. Wih, keren. Oke, jadi sekarang project apa nih, Yos, yang lagi dikerjain? Kalau sekarang itu ada lumayan banyak sih. Sebenarnya kalau Project Pop jalan terus, kita masih mau bikin satu
Kita mempersiapkan single, kita mempersiapkan konten juga. Saya juga punya YouTube channel namanya Cameo Project. Yes. Cameo Project juga lagi mempersiapkan proyek-proyek membantu UMKM, ya, jadi proyek-proyek sosial membantu UMKM untuk yang nggak punya iklan. Kita mau bikinin iklan buat mereka. Jadi semasa pandemi ini kita percaya bahwa membantu adalah kata kunci, gitu loh. Karena kita menghadapi ini semua bersama, bukan sendiri. Betul. Terus masih ada juga aktivitas lain, siberkreasi. Saya ada di siberkreasi. Siberkreasi itu Gerakan Nasional Literasi Digital. Bergandengan dengan Kominfo dan ada 107 member, ada 107 member itu besar. Jadi kayak ada telcos, ada lembaga pemerintahan yang lain, ada macam-macam. Lalu kita juga ada kreator nongkrong, di situ ada YouTubers dan konten kreator sekitar 70 orang yang setuju dengan konten positif. Ada juga saya Gerakan Nakal itu nasionalisme radikal. Ada juga itu juga pendidikan karakter, itu pendidikan karakter. Ada juga komunitas, saya punya komunitas namanya Good Friends Community. Good Friends Community itu para pekerja seni di industri hiburan, tapi kita beribadah bersama sebulan sekali. Terus ada pelayanan gereja juga, karena saya ada komsel, kita jadi kepala komsel, kayak gitu. Ya, seperti itulah bentuk kesibukannya. Setiap hari selalu ada yang dikerjakan. Luar biasa banget. Padahal orang nggak tahu nih, yang aku ajak ngobrol udah hampir, usianya udah lumayan nih, Yus. Tapi masih kayak anak muda aja nih. Wah, kalau jam segini masih kayak anak muda, bro. Kalau nanti gitu ya? Jam 2 ke atas sudah mulai tua lagi. Oke. Yus, thank you banget ya. Udah ngobrol, udah kasih pencerahan banyak. Ini sebetulnya selain yang nonton, aku dapat banyak pencerahan. Karena dengan ngobrol ini aku belajar banyak banget. Puji Tuhan. Thank you banget. Siap. Terus berkarya, tetap sehat ya, Yus. Tetap sehat. Sama-sama ya. Yes. Dito juga stay healthy and safe. Yes. Oke. Salah buat keluarga, tetap membuat konten-konten seperti ini pasti menjadi sebuah percontohan buat teman-teman di Semarang pastinya. Wow. YouTubers Semarang, Dion. Oke, Yos. Thank you banget ya. Sampai ketemu ya. Kalau kita udah masa kelar, basket lagi bareng ya. Oh iya dong, harus dong. Harus ya. Siap. Kalau sekarang gue cari ya. Oh pasti. Siap. Oke, bro. See you ya.